Pernah nggak sih kamu merasa kalau logika dunia ini kadang suka bercanda sama kita? Bayangkan situasinya begini. Kamu baru saja pulang dari luar rumah. Cuaca di luar lagi panas-panasnya. Matahari rasanya ada di atas kepala banget. Dan tenggorokan kamu sudah kering kerontang. Pikiran kamu cuma satu, minum es teh manis yang es batunya banyak sampai gelasnya berembun. Tapi pas kamu buka pintu freezer, zong! Ternyata kotak es batunya kosong melompong. Cuma ada sisa-sisa bunga es yang nggak bisa dipakai. Di saat genting kayak gitu, apa yang biasanya kamu lakukan? Secara logika, kamu pasti bakal ambil air paling dingin dari dispenser atau air dari kulkas. Kamu tuang ke cetakan, terus kamu masukkan ke freezer. Dengan harapan air yang sudah dingin itu bakal lebih cepat jadi es batu. Karena dia tinggal butuh sedikit lagi buat sampai ke titik beku. Logis banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang kalau cara itu justru salah? Gimana kalau saya bilang kalau kamu mau es batu yang jadi lebih cepat, kamu justru harus ambil air dari termos, atau bahkan masak air dulu sampai mendidih, baru dimasukkan ke freezer. Kedengarannya kayak ide orang kurang kerjaan atau bahkan terdengar bodoh kan? Kenapa kita harus membuang-buang waktu buat memanaskan air kalau tujuan akhirnya adalah mendinginkannya? Tapi disinilah keajaiban sains bermain. Fenomena aneh ini punya nama keren, namanya Mpemba Effect. Dan hari ini, kita bakal bedah tuntas kenapa air panas yang suhunya bisa sampai 90 derajat Celcius justru bisa menyalip air dingin yang suhunya 20 derajat Celcius dalam perlombaan menjadi es batu. Ini adalah salah satu rahasia dapur yang paling gak masuk akal tapi nyata. Kita mulai dari sejarahnya dulu, karena cerita di balik penemuan ini sangat menginspirasi. Fenomena ini dinamai dari seorang remaja asal Tanzania bernama Erasto Mpemba. Bayangkan, kejadiannya itu sekitar tahun 1963. Mpemba waktu itu masih duduk di bangku SMP. Dia dan teman-temannya lagi ada praktik bikin es krim di sekolah. Aturannya begini, mereka harus merebus campuran susu dan gula, lalu membiarkannya dingin sebelum dimasukkan ke dalam ruang pembeku. Tapi karena Mpemba takut nggak kebagian tempat di kulkas sekolah yang penuh sesak, dia nekat. Dia langsung memasukkan adonan es krimnya yang masih panas mendidih ke dalam freezer tanpa menunggu dingin dulu kayak teman-temannya yang lain. Logikanya, es krim Mpemba seharusnya jadi yang paling terakhir membeku kan? Tapi yang terjadi malah bikin satu kelas heboh. Es krim punya Mpemba justru yang paling pertama mengeras dan siap dimakan. Teman-temannya bingung, gurunya pun sempat meremehkan dan bilang kalau itu gak mungkin terjadi. Guru sainsnya bahkan sempat bercanda kalau itu adalah fisika alam Mpemba, bukan fisika yang beneran. Tapi Mpemba nggak menyerah. Dia penasaran banget kenapa hal itu bisa terjadi. Bertahun-tahun kemudian, ketika ada seorang profesor fisika bernama Dr. Dennis Osborne berkunjung ke sekolahnya, Mpemba mengganikan diri buat bertanya. Dan ternyata Mpemba benar, air yang lebih panas memang bisa membeku lebih cepat. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita pakai analogi, bayangkan ada dua orang pelari yang mau ikut lomba lari maraton menuju garis finish yang bernama titik beku. Pelari pertama namanya Mas Dingin, dia sudah ada di posisi kilometer 20. Pelari kedua namanya Mas Panas, dia mulainya jauh banget di belakang. Alasan pertama kenapa air panas lebih cepat membeku adalah penguapan. Bayangkan, air panas di dalam cetakan es batu kamu itu kayak kerumunan orang di dalam bus yang sumpek banget. Karena airnya panas, molekul-molekul air di dalamnya bergerak sangat cepat dan liar. Saking cepatnya, banyak molekul yang akhirnya loncat keluar dari wadah dan berubah jadi uap. Nah, karena banyak molekul yang menguap, volume atau jumlah air yang tersisa di wadah jadi lebih sedikit. Bayangkan kamu mendinginkan 1 liter air versus mendinginkan setengah liter air. Tentu yang setengah liter bakal lebih cepat membeku, kan? Alasan kedua adalah soal konveksi. Kamu tahu nggak kalau di dalam air yang sedang didinginkan itu sebenarnya ada badai kecil yang terjadi. Ketika kamu memasukkan air panas ke freezer, perbedaan suhu antara permukaan air dengan bagian bawah air itu sangat ekstrim. Gerakan naik turun ini namanya arus konveksi. Pada air panas, arus ini bergerak sangat kencang dan agresif, kayak orang yang lagi lari sprint. Sedangkan pada air dingin, arusnya lebih kalem, kayak orang lagi jalan santai di taman sore-ore. Karena air panas punya arus yang lebih berisik, dia jadi lebih cepat membuang panasnya. Alasan ketiga adalah masalah gas yang terlarut. Air yang dingin itu biasanya menyimpan banyak banget gas terlarut di dalamnya. Gas-gas ini sebenarnya jadi semacam penghalang bagi molekul air untuk merapat dan membentuk kristal es. Bayangkan kamu mau menyusun Lego, tapi di antara balok Lego itu ada butiran pasir yang mengganggu. Nah, kalau air dipanaskan sampai mendidih, gas-gas ini bakal keluar. Makanya kamu lihat ada gelembung-gelembung saat air mendidih. Karena gasnya sudah hilang, air panas yang kemudian mendingin jadi lebih murni. Molekul airnya jadi lebih gampang untuk saling berpegangan tangan dan berubah jadi es. Lalu ada faktor keempat yaitu soal supercooling atau pendinginan super. Kadang-kadang air dingin itu kalau mau membeku dia suka bimbang. Dia sudah sampai di suhu 0 derajat tapi dia belum mau berubah jadi es. Air panas ternyata cenderung lebih jarang mengalami masa bimbang ini. Dia biasanya langsung tancap gas dari cair langsung jadi padat.
Dampak dari pengetahuan ini sebenarnya besar banget. Buat kamu yang mungkin punya usaha jualan minuman kekinian, entah itu boba atau kopi susu, dan tiba-tiba kehabisan stok es batu di jam sibuk, trik ini adalah penyelamat. Daripada beli air mineral kulkas, mending rebus air sebentar. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting. Jangan langsung menaruh air mendidih di atas rak plastik freezer. Kalau freezer kamu tipe lama, panas yang berlebihan bisa membuat suhu freezer naik drastis. Triknya adalah gunakan wadah yang konduktivitas panasnya bagus seperti stainless steel. Menariknya, Mpemba Effect ini sampai sekarang masih jadi perdebatan yang seru di kalangan ilmuwan dunia. Meskipun sudah ribuan percobaan dilakukan, setiap ilmuwan punya teori yang sedikit berbeda. Tapi bagi kita orang awam, yang paling penting adalah hasilnya. Ya, air panas bisa membeku lebih cepat. Kalau kita bawa ke contoh kasus nyata, es batu yang dibuat dari air yang sudah direbus dulu, biasanya hasilnya lebih bening daripada air keran langsung. Es batu yang bening bukan cuma cantik dilihat di gelas estetis kamu buat konten sosmed, tapi dia juga lebih padat dan gak gampang cair. Ada juga cerita dari orang-orang di negara 4 musim. Saat suhu mencapai minus 30 derajat, mereka menyiramkan air panas ke udara. Air panas itu langsung berubah jadi kristal es di udara, menciptakan kembang api es yang cantik banget. Ini bukti visual betapa air panas itu sangat semangat buat berubah wujud. Dunia sains itu ada di dapur kamu, ada di dalam gelas teh kamu. Jangan pernah berhenti bertanya, kenapa? Bagikan pengetahuan ini ke orang lain, karena berbagi lifehack ilmiah itu seru banget. Selamat menikmati minuman dingin kamu dengan cara yang paling gak terduga. Sampai jumpa di Baru Tahu Tuh.